Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan budaya modern di Kota Denpasar, tepatnya di Banjar Delot, Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, tersimpan sebuah warisan seni yang unik dan sakral, yakni tari baris Cina. Tarian ini merupakan wujud nyata akulturasi budaya antara tradisi lokal Bali dan pengaruh luar, khususnya Tiongkok, yang hingga kini masih dijaga kesuciannya oleh masyarakat setempat. Menurut Jero Mangku Imade Sutama, pemangku baris Cina Banjar Delot Renon, sejarah kemunculan tari baris Cina memiliki beberapa versi yang saling berkaitan. Dikisahkan tarian ini bermula dari dua buah gong sakral, yakni gong beri dan gong bor, yang dibawa oleh leluhur masyarakat Renon dari kawasan Belanjong menuju Renon. Kedua gong tersebut sering dipinjamkan ke beberapa tempat seperti Banjar Sidokarya dan Banjar Abian Kapas Kaje. Namun setelah muncul berbagai peristiwa buruk atau gurubuk yang diyakini terkait dengan gong tersebut, akhirnya gong dikembalikan ke desa Renon. Untuk menetralisir dampak buruk itu, masyarakat kemudian berinisiatif menciptakan sebuah tarian khusus yang diiringi oleh gong beri. Pada pementasan perdana yang dilaksanakan di Pura Dalam Desa Renon, salah satu penari mengalami kerawan atau trans dan berbicara dengan logat dan bahasa yang mirip dengan bahasa Tionghoa. Peristiwa inilah yang menjadi asal penamaan tari baris Cina. Hingga kini belum ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan penciptaan atau penamaan tarian ini. Namun satu-satunya prasasti yang memiliki kaitan adalah prasasti Belanjong yang menjadi petunjuk adanya pengaruh luar di wilayah ini pada masa lampau. Musik pengiring tari baris Cina menggunakan gong beri, sebuah ensemble gamelan sakral yang hanya boleh dimainkan dengan tata cara khusus. Sebelum pementasan dilakukan berbagai upacara dan sesajen sesuai aturan adat. Dalam naskah kuno disebutkan bahwa gong beri awalnya merupakan gamelan perang yang kemudian mengalami pergeseran fungsi menjadi pengiring tari baris Cina. Dalam pementasan di pura, penarinya berjumlah 9 orang, terdiri atas 1 komandan dan 8 prajurit. Namun dalam kesempatan tertentu seperti saut aktor atau masasangi, jumlah penari dapat disesuaikan menjadi 5 atau 7 orang. Jika dalam pementasan terjadi kerauhan, hal ini diyakini sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam niatnya, dan melalui kerauhan tersebut Ida Ratu Tuan akan memberikan petunjuk kepada pemangku untuk meluruskan jalannya upacara. Tata busana tari baris Cina juga memiliki keunikan tersendiri. Para penari mengenakan celana panjang, baju lengan panjang, selendang poleng, dan topi koboi serta membawa pedang sebagai atribut utama. Dua penari di antaranya memakai pakaian berbeda, satu berwarna putih dan satu lagi hitam, yang melambangkan keseimbangan antara unsur baik dan buruk. Dewa yang dipuja dalam tarian ini adalah Ida Ratu Tuan atau Ratu Syah Bandar. Gamelan itu kita tidak tahu tahunnya berapa. Kalau sesuai dengan tahun Belanjong itu kan tahun 835 Sako. Kalau di Masehi kan 913 Masehi kan itu. Terdiri dari bedug, terus tawo-tawo, pir. Nah, berinya adalah borber yang tidak bermuncong gitu. Nah, itu bentuk gamelannya, dan satu buah cenceng, tenang, dan blok-blok gitu. Dari segi gerakan, tari baris Cina menampilkan gaya tarian yang tegas dan energik, menyerupai gerakan pencak silat, aliran cikaret, cikalong, dengan teknik tangkisan yang disebut potong rumput. Gerakan-gerakan ini menyimbolkan kesiapsiagaan pasukan dalam menghadapi musuh, menggambarkan semangat juang dan keteguhan hati masyarakat Renon dalam menjaga keseimbangan spiritual. Selain sebagai tontonan budaya, tari baris Cina tergolong sebagai tari wali, yakni tarian sakral yang berfungsi sebagai sarana upacara dewayatnya. Tarian ini hanya dipentaskan pada upacara besar seperti piodolan di pura-pura utama, termasuk Pura Peti Tengat, Besakeh, Uluwatu, hingga Pura Rambut Siwi di Jembrana. Keunikan gerak, busana, serta nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya menjadikan tari baris Cina sebagai salah satu warisan budaya khas Renon yang syarat makna dan filosofi. Lebih dari sekedar seni pertunjukan, tarian ini menjadi simbol akulturasi dan spiritualitas yang merefleksikan keharmonisan antara budaya lokal dan pengaruh luar yang hidup berdampingan di tanah Bali. Hendra, Bali TV.